Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Ardian Sakur di konten Cengir, cerita ngeri. Oke, kali ini berbeda dari yang kemarin-kemarin, yang dimana itu memunculkan sebuah foto atau video penampakan. Tapi kali ini gue akan membahas 6 hantu yang paling populer di Indonesia. Nah, ini dia yang pertama, kuntilanak. Kalian mungkin beberapa udah tahu wujud kuntilanak atau bentuknya seperti apa. Kalian pasti udah tahu. Kalau misalnya ada yang belum tahu, ini dia wujudnya. Kalian bisa lihat. Nah, wujud kuntilanak tuh seperti itu. Nah, ini gue pengen bacain legendanya dari kuntilanak. Legenda kuntilanak ini berawal dari cerita seseorang perempuan hamil yang meninggal dunia sebelum sempat melahirkan bayinya. Sosok kuntilanak digambarkan berparas cantik, berambut panjang, dan mengenakan baju panjang berwarna putih. Konon, penampakannya pada malam hari dan biasanya disertai dengan harum bunga kamboja. Menurut cerita, beberapa ciri yang menandakan kemunculan kuntilanak lainnya adalah terdengar suara anak ayam atau lengkingan suara wanita tertawa pada malam hari. Gue baru baca dari sini aja udah merinding. Kuntilanak juga dikisahkan tidak akan mengganggu perempuan hamil yang membawa paku, pisau, atau gunting. Tapi ketika diserang, paku tersebut harus ditancapkan tepat di atas ubun-ubun kuntilanak. Nah, gue masih belum tahu. Itu kan untuk yang kalau paku itu kan mitos dahulu yang dimana kalau misalnya kita ingin mempunyai pasangan yang benar-benar berparas cantik, ya kita harus nyari yang kuntilanak dan ditancapkan paku di kepalanya. Karena kalau sudah ditancapkan paku di kepala kuntilanak, dia akan berubah jadi wujud wanita yang cantik. Nah, mungkin sebagian dari kalian pasti pernah mendengar cerita dari entah itu nenek kalian, ibu, atau juga mungkin kakak kalian yang sedang mengandung. Pasti selalu dibilang waktu dulu mengandung pasti dia akan membawa sebuah gunting kuku. Kenapa? Karena di sebuah gunting kuku itu ada pisau kecil yang dimana itu untuk mengikis kuku. Nah, fungsinya itu iya seperti yang tadi, untuk kuntilanaknya yang gak ganggu di saat lagi mengandung. Caranya seperti itu. Ya kayak ibu gue pernah sempet cerita sama gue. Dulu dia bawa gunting kuku kemana-mana ketika lagi mengandung gue. Karena itu zaman-zamannya ya mungkin klinik-klinik di Indonesia lagi hits-hitsnya mungkin. Jadi dia selalu bawa gunting kuku di tasnya. Kemanapun dan dimanapun dia selalu bawa. Ya itulah perjuangan seorang ibu. Bahwa menurut gue yang dimana kita sudah di zaman modern seperti ini itu hal yang aneh. Bawa gunting kuku kemanapun hanya untuk tidak diganggu oleh makhluk seperti itu. Dan juga gue mau ngasih tahu buat kalian yang nonton ini malam-malam sendirian, harus hati-hati. Kalau ada suara ayam di dekat kalian atau suara orang tertawa melengking dan tercium aroma kamboja, kemungkinan dia berada di sekitar kalian. Nah, tapi sebelum gue mau lanjut ke yang kedua, alangkah baiknya ketika kalian subscribe channel ini supaya gue makin semangat untuk membuat video. Kalau misalnya kalian sudah subscribe, nyalain juga tombol loncengnya. Kalau misalnya gue upload video, kalian dapat notifikasi dari YouTube. Dan juga jangan lupa untuk like. Nah, ini yang kedua, sundel bolong. Sundel bolong ini mungkin ya seperti kuntilanak, cuman bedanya kenapa dinamai sundel bolong ya karena pinggangnya dia atau pundaknya dia itu bolong. Buat kalian yang nggak tahu, ini gue kasih tahu fotonya. Nah, seperti ini tampilan sundel bolong. Hampir mirip-mirip seperti kuntilanak, cuman bedanya ya punggungnya aja bolong. Nah, hantu yang satu ini agak mirip dengan kuntilanak, namun perbedaan terdapat pada punggungnya. Tuh, punggungnya bolong. Sundel bolong digambarkan sebagai hantu wanita yang punggungnya berlubang hingga tembus ke dada. Wah, serem sih. Rambutnya yang panjang seolah-olah menutupi sebagian lubang punggungnya atau di dadanya. Jadi dia rambutnya terurai gitu, panjang, jadi dia nutupin lubang yang ada di dadanya dan di punggungnya. Alkisah, pada semasa hidupnya ia diperkosa dan melahirkan anaknya dari dalam kubur.
Wah, ini iya benar. Cuman yang kalau film kan beranak dalam kubur, jadinya kuntilanak, cuman ini sundel bolong. Oleh karena itu, arwahnya menjadi penasaran dan mengambil bayi-bayi yang baru dilahirkan. Oh, gue taunya itu mitos kalau misalnya kita atau keluarga kalian yang baru melahirkan, yang ari-arinya nggak langsung dikubur, itu akan diambil oleh gue lupa itu kuyang atau leak atau kuntilanak atau sundel bolong, yang dimana diharuskan untuk dikubur. Tapi kalau misalnya yang gue baca dari ini kemungkinan sundel bolong atau kuntilanak gue juga masih belum tahu, karena dibilang dia mengambil bayi-bayi yang baru dilahirkan. Kemungkinan dia mengambil bayi, bener-bener bayi yang baru lahir untuk diambil, yang dianggap itu anaknya sendiri. Nah, buat kalian pasti udah tahu pocong itu bentukannya kayak gimana, karena itu kalau yang gue tahu sih pocong itu hantu yang bisa ada di mana aja. Contohnya ya kayak pengalaman pribadi gue, pocong itu gue pernah lihat di pohon pisang, bersarang di pohon pisang, atau juga pocong itu ya mungkin berada di sudut kamar kalian. Coba cek lagi, perhatikan, siapa tahu dia ada di situ. Dan buat kalian yang belum tahu wujud pocong seperti apa, seperti ini. Ya, tertutup kain kafan yang ya kotor atau kusam dan wajah yang hancur, yang dimana tersisa cuman ya tengkorak wajah doang. Dan ini dia legenda dari pocong. Pocong adalah hantu yang lumayan terkenal setelah kuntilanak. Tuh, dia cukup terkenal. Sering dijadikan tokoh dalam berbagai judul film di Indonesia. Ia digambarkan sebagai jasad dari seorang yang ketika dimakamkan, tali pocongnya lupa tidak dibuka sehingga arwahnya menjadi penasaran. Nah, jadi di film-film biasanya tuh kalau misalnya pocong ini selalu ketika saat menggentayangi atau lagi nakut-nakutin orang, dia pasti bilang, "Tolong saya, bukain tali pocong saya." Biasanya seperti itu. Ia berkeliaran untuk mencari orang-orang yang mau membukakan ikatan tali di atas kepalanya itu. Tuh. Dia selalu minta tolong orang yang berani. Ya, menurut gue sih orang yang berani itu punya nyali yang cukup tinggi sih. Karena kalau misalnya orang yang awam untuk ngelihat seperti itu di saat jalan, kemungkinan besar akan lari atau pingsan. Jika ada yang membukakannya, ia akan musnah dan arwahnya pun dapat beristirahat dengan tenang. Tapi ada versi lain yang menyebutkan jika pocong akan bergentayangan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang membunuhnya. Nah, balik lagi, kuntilanak, sundel bolong, pocong, ya karena dia masih ada urusan di dunia, jadi dia akan hidup lagi. Dan biasanya urusan di dunia itu ya untuk balas dendam, yang ketika dimana dia dibunuh atau diperkosa, atau mungkin juga tabrak lari. Jadi selalu baik kepada setiap orang. Nah, ini dia hantu yang dimana yang biasa dijadikan, kalau misalnya di film, dia selalu menjadi sebuah ikon yang dimana itu untuk menjadikan ya membantu kekayaan gitu. Karena dia fungsinya kalau nggak salah itu mengambil uang, atau juga dia itu apa ya? Ya pokoknya dia kayak mencuri gitulah. Hampir sama kayak babi ngepet gitu. Cuman bedanya dia setahu gue dia anak kecil. Iya. Dan buat kalian yang belum tahu wujud tuyul seperti apa, seperti ini wujudnya. Kurang lebih ya, karena banyak gambaran tuyul tuh yang berbeda-beda. Ada yang bilang kayak seperti kurcaci, ada yang bilang seperti kayak anak kecil tetapi badan yang besar. Ada yang bilang juga dia itu seperti anak yang berumur balita tetapi dia sudah bisa jalan. Banyak gambaran tuyul. Nah, ini dia legendanya tuyul. Digambarkan sebagai makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil, berkepala gundul dan suka mencuri uang. Nah, itu dia. Biasanya dia dipelihara dengan imbalan dia akan mencarikan uang untuk kita. Tuyul dipercaya berasal dari janin seorang yang mengalami keguguran atau bayi yang meninggal ketika lahir. Tuh. Jadi dia sebelum sempat melihat dunia luar, dunia kita, dia langsung meninggal. Ketika kalau misalnya digugurkan atau baru lahir langsung meninggal, dia belum sempat kayak melihat dunia sekitar, langsung meninggal. Jadi dia menjadi tuyul langsung mungkin. Maka tak heran jika karakter tuyul seperti layaknya anak-anak
yaitu suka bermain. Menurut mitos, ada beberapa cara untuk menangkal tuyul masuk ke dalam rumah. Di antaranya menggantung anak kepiting atau bawang putih di atas jendela atau pintu, mengikat uang dengan benang sehingga sulit diambil. Nah, itu dia cara ya biar tuyul itu nggak bisa ngambil uang kita, seperti itu. Di yang kelima ini gue bener-bener merinding buat bacainnya karena sosok genderuwonya ini bener-bener serem yang ditampilin. Kalian penasaran gimana wujud genderuwo? Seperti ini. Iya, makhluk hitam besar yang berbulu dan sangat tinggi rumornya. Ya sebenarnya agak serem sih gue untuk bacainnya, karena untuk bacanya sebelahnya ada fotonya genderuwo. Agak serem, jadi ya gue harus memberanikan diri. Langsung aja. Nah, ini dia legendanya dari genderuwo. Genderuwo adalah hantu yang berwujud manusia, bertubuh besar dan kekar, dengan bulu yang lebat menutupi tubuhnya. Kabarnya, ia suka tinggal di pepohonan besar dan rindang seperti pohon beringin, atau di sudut-sudut yang lembab dan gelap, seperti kamar mandi, gelap dan lembab. Selalu nyalakan lampu di kamar mandi. Konon, genderuwo berasal dari arwah seorang yang meninggal secara tidak wajar, misalnya bunuh diri atau kecelakaan. Karenanya, arwah tersebut penasaran karena belum menerima kematiannya. Genderuwo akan menampakkan dirinya ketika ia merasa terganggu. Ada banyak cerita misteri seputar hantu ini. Di antaranya menyebutkan jika genderuwo mampu menjelma menjadi manusia dan memiliki kemampuan untuk berhubungan badan dengan wanita hingga hamil. Wah, serem sih. Gue merinding langsung. Ya banyak ceritanya sih. Genderuwo tuh ngamilin ya orang-orang atau gadis atau wanita di sekitar tempat tinggalnya itu. Selain itu, genderuwo juga terkenal usil, yaitu suka melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Wah, gue langsung merinding, sumpah gak mau, gue merinding. Wow. Gue merinding lagi. Buat kalian yang kamarnya di pojok atau di dekat jalan, ketika ada yang melempari kerikil, tolong jangan dibuka. Takutnya dia sedang ingin. Oke, kalian lanjut. Takutnya dia ingin mengajak bermain kalian atau juga ingin menculik kalian. Jadi tolong ketika udah tengah malam, ketika ada yang melempari kerikil, tolong jangan dibuka. Entah itu pintu ataupun jendela. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada juga genderuwo yang bersifat baik. Biasanya ia berwujud kakek-kakek, berjubah putih dan terlihat berwibawa. Ia dipercaya seringkali membantu menghitan anak-anak dari keluarga tidak mampu yang taat beribadah. Gue mau ngasih tau kalian, kinatan yang untuk kurang paham bahasa bakunya itu sunat, yang dikhususkan untuk anak lelaki. Dan ketika gue baca itu, gue bener-bener merinding, karena gue punya pengalaman pribadi di saat kecil. Dan gue baru baca ini dan gue juga baru tahu. Jadi ceritanya gini, ketika gue lagi main petak umpet di daerah komplek rumah gue. Di rumah gue itu kompleknya dulu ada lapangan yang dimana tuh lapangannya kalau misalnya agak ke pojok, dia banyak pepohonan, kayak kalau misalnya dibilang hutan sih sebenarnya bukan hutan, karena kan di dalam komplek. Cuman kayak lebih tepatnya disebut perkebunan. Nah, gue ngumpet di situ karena gue anaknya bandel banget. Gue ke situ untuk ya supaya bisa menang sewajarnya anak kecil, yang dimana dia ingin selalu menang di setiap permainan. Dan nggak tahu kenapa gue itu nggak bisa keluar dari perkebunan itu. Supaya ini pengalaman pribadi gue ya. Gue pernah ngeliat kakek-kakek itu bener-bener yang kayak gue baca, putih bersinar. Cuman bedanya, dia itu seperti menggunakan batik gitu. Entah itu kain batik atau kain apa ya. Jadi dia ngasih unjuk dengan cara menggandeng gue. Yang satunya lagi tuh dia megang tongkat. Jadi dia gandeng gue untuk keluar. Dan dia bilang, hati-hati kalau main, kalau udah maghrib pulang. Gue dikasih tahu seperti itu dan gue langsung merinding. Dan yang bikin seremnya itu, ketika gue menoleh ke belakang lagi untuk mengucapkan terima kasih,
dia udah nggak ada. Wewe Gombel, yang dimana untuk kalian pasti udah banyak yang tahu, karena selalu kalau ketika kita masih kecil, pas sudah azan maghrib, pasti kita suruh pulang dan dibilang jangan keluar maghrib, nanti diculik wewe gombel. Buat kalian yang belum tahu, bentukan wewe gombel seperti apa? Seperti ini. Diwujudkan hampir seperti kuntilanak, yang dimana dia mempunyai kayak payudara yang cukup besar. Nah, kita langsung baca aja legendanya dari wewe gombel. Wewe gombel digambarkan sebagai sosok hantu wanita dengan payudara yang sangat besar dan panjang. Waduh, serem juga sih. Panjang dan besar itu berarti dia, kalau menurut bayangan gue, dia menyeret ke tanah mungkin payudaranya. Wewe gombel menyukai anak kecil. Nah, seperti yang gue bilang tadi, pasti kalian yang masa kecilnya dulu sering main di saat maghrib pasti sering dibilangin untuk pulang dan jangan keluar lagi karena takut diculik wewe gombel. Maka apabila di suatu daerah ada anak kecil yang hilang secara mendadak, hal itu akan dihubungkan dengannya. Konon, penampilan wewe gombel menyerupai wanita cantik sehingga anak kecil yang menjadi korbannya tidak takut kepadanya dan mau diajak ke rumahnya. Menarik ya ceritanya. Dia berubah wujud menjadi cantik untuk menarik anak kecil. Di tempat itu, anak tersebut akan dirawat dan disusuinya. Menurut beberapa cerita, anak yang diculik wewe gombel diberi makan berupa kotoran manusia yang terlihat seperti makanan biasa. Selain itu, korban diketahui tidak mengenakan selai pakaian pun, alias telanjang. Tapi tubuhnya akan dilumuri oleh lumpur untuk mencari anak yang hilang dan dicurigai diculik oleh wewe gombel. Disarankan menyembunyikan peralatan dapur seperti panci, sendok, piring kaleng, dan sebagiannya sambil memanggil nama anak yang hilang. Jika beruntung, maka anak tersebut akan ditemukannya. Biasanya disembunyikan di atas pohon kawung atau pohon aren. Nah, buat kalian yang cowok suka kencing sembarangan, hindari pohon beringin dan pohon aren. Kenapa? Kalian udah tahu kan? Itu tempat tinggalnya siapa. Jadi terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk kalian untuk klik tombol like sebanyak-banyaknya. Dan juga buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalau misalnya gue update konten atau upload video baru, kalian dapat notifikasinya dari YouTube. Dan buat kalian, gue ingetin lagi, yang berada di kamar sendirian, selalu perhatikan sudut kamar kalian. Dia bisa berada dimanapun dan kapanpun. Gue Ardian Sakur, cabut.